Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ardini Aulia, kelas H semester 2, program studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah, Institut Agama Islam Hamzanwadi, Lombok Timur. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas UAS dari Bapak Sodikin MPD dalam mata kuliah Dasar-Dasar Pendidikan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita berbagai macam nikmat, terutama nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga saya masih bisa mempresentasikan pada pagi hari ini. Kedua kalinya, sholawat beserta salam tak lupa pula kita haturkan pada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa umatnya dari jalan yang berliku-liku menuju jalan yang lurus. Yang sama-sama kita hormati Bapak Sodikin MPD, singkatnya teman-temanku siang seperjuangan. Baik, langsung saja saya akan memberikan pendapat saya tentang pendidikan bukan hanya guru. Pada pemahaman saya bahwa kesuksesan tidak hanya bergantung pada pendidikan yang formal, tapi juga pada usaha dan kerja keras kita. Ada di dalam cerita ini, ada namanya Joni. Dia merasa tidak perlu berusaha keras dalam belajar di sekolah, karena ayahnya sukses tanpa pendidikan yang tinggi. Namun motivasi dari saya untuk Joni dengan menekankan bahwa kesuksesan ayahnya bukan hanya karena pendidikan yang formal, tetapi karena kerja keras dan perjuangannya. Saya mengajak untuk Joni untuk meniru semangat dan perjuangan ayahnya, bukan hanya karena aspek pendidikan formalnya. Ini adalah upaya untuk membuat Joni lebih bersemangat dalam belajar dan mengatasi kemalasannya. Pada cerita yang kedua, ada pengalaman seorang guru yang sedang membawa murid SD untuk berolahraga di sekitar sekolahnya. Namun, saat perjalanannya terhenti karena sebuah mobil pick-up. Karena seorang muridnya akan hampir tertabrak karena berlari secara tiba-tiba. Sopir mobil tersebut marah dan mengancam guru tersebut untuk dilaporkan ke polisi. Dari insiden ini menunjukkan bahwa banyak orang-orang yang apatis terhadap proses pendidikan. Apalagi orang tua seringkali menyalahkan guru ketika ada masalah di sekolah. Padahal, anak lebih banyak berinteraksi di rumah dengan orang tuanya daripada berinteraksi dengan guru yang di sekolah palingan hanya 3-4 jam. Dan sikap anak di rumah mencerminkan sikapnya juga di sekolah. Tanpa sinergi antara guru dan orang tua, pendidikan anak akan sulit untuk berjalan lebih baik. Jadi perlu kerjasama dari orang tua dan guru dalam mendidik anak. Ada pada cerita lain juga, pendapat saya yaitu tantangan utama dalam pendidikan saat ini adalah kurangnya kerjasama atau kurangnya keterlibatan orang tua maupun masyarakat. Meski informasi yang melimpah, banyak orang tua menyerahkan sepenuhnya tanggung jawab pendidikan anak kepada pihak sekolah, tanpa turut mereka berperan aktif. Hal ini diperparah dengan perilaku masyarakat yang contohnya seperti membuang sampah sembarangan, merokok di tempat umum yang dapat ditiru oleh anak-anak. Sekolah itu tidak bisa berjalan sendiri dalam mendidik anak. Dukungan masyarakat sangat dibutuhkan atau sangat penting melalui program pemberdayaan yang terstruktur. Jika masyarakat memahami proses pendidikan dan mendukung sekolah, hasilnya akan bisa lebih baik. Ada juga sebuah insiden yang melibatkan seorang guru berkelahi di depan muridnya, seperti yang terjadi di SMA Negeri 8 Medan. Menunjukkan kurangnya tanggung jawab moral dalam pendidikan.
Guru harus menjadi teladan, bukan justru menampilkan perilaku yang buruk di depan muridnya. Ada juga di artikel ini kasus guru yang dilecehkan muridnya karena melarang merokok, juga menyoroti masalah tanggung jawab pendidikan yang dilepas oleh berbagai pihak, dari orang tua, masyarakat, maupun dari pihak sekolah. Seharusnya mereka bersama-sama bertanggung jawab dalam proses pendidikan anak. Peran guru juga seharusnya adalah sebagai sosok yang teladan di depan muridnya, bukan sebagai sosok yang mudah dalam konflik fisik. Karena ketika guru bersifat seperti preman, ini menunjukkan bahwa kurangnya tanggung jawab dalam proses pendidikan. Jadi kesimpulan pada artikel ini atau dari pendapat saya yaitu semua pihak harus berperan aktif dalam proses pendidikan anak, mulai dari guru, apalagi orang tuanya, karena anak lebih banyak berinteraksi di rumah daripada di sekolah. Mungkin hanya ini saja pendapat dari saya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.